Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Damai sejahtera dan kesehatan selalu bersama dengan kita. Puji syukur kita dapat kembali menyelenggarakan ibadah pada hari ini. Majelis mengucapkan selamat beribadah dan bersekutu di GKJ Joglo. Kiranya Tuhan memberkati ibadah dan persekutuan kita. Kami akan membacakan pokok-pokok pewarta Minggu tanggal 2 Mei 2021. Rapat Majelis. Rapat Majelis Pengurus Harian atau MPH bulan Mei akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 pukul 19.30 WIB. Sedangkan rapat Majelis Pleno bulan Mei akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 pukul 19.30 WIB. Bagi Bapak Ibu jemaat saudara yang terkasih, jika memiliki keperluan gerejawi dipersilakan untuk menghubungi atau menyampaikan ke majelis kelompok masing-masing. Berita duka. Telah dipanggil ke pangkuan Bapa di sorga Ibu Ngatiem, ibunda dari Bapak Waluyo, warga GKJ Joglo wilayah 3E, pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 di Kepoh, Sambi, Boyolali dalam usia 98 tahun. Jenazah telah dimakamkan pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 di Boyolali. Majelis dan seluruh warga jemaat GKJ Joglo mengucapkan turut belasungkawa kepada keluarga almarhum. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Sedangkan untuk berita yang lain, Bapak Ibu Saudara dapat membacanya dalam pewarta gereja yang telah dikirim melalui WA Group. Jemaat yang kasih Tuhan, Ibu Pendeta Maria Sihartati S. akan memimpin ibadah minggu ini. Marilah kita mengawali ibadah ini dengan memuji Tuhan. Saya mengundang jemaat untuk berdiri dan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 2, Mulia, Mulia Namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mengawali ibadah kita pada saat ini dengan pengakuan di dalam hati kita masing-masing bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Amin. Amin.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mendengar bersama-sama pembacaan di dalam 1 Petrus 3 ayat 8 dan 9 sebagai bagian dari Alkitab yang mengingatkan kita semua untuk hidup di dalam kasih. Demikian firman Tuhan, 1 Petrus 3 ayat 8 dan 9. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata seperasaan mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Saudara yang terkasih, mari kita menyambut panggilan hidup dalam kasih ini dengan bersama-sama menaikkan satu pujian di dalam Kidung Pasaman Kristen Enggal yang berjudul Endahe Saduluran. Endahe Saduluran berarti indahnya sebuah persaudaraan. Syair di dalam kidung ini menggambarkan atau mengajak kita semua bahwa akan indah apabila setiap orang dalam hidup bersama itu mewujudkan sikap saling hormat, rukun, dan saling menolong satu sama lain. Pada bagian referen disebutkan di sana, kluwung pindanyo endah ing warno, yang berarti indah seperti pelangi apabila kita bersama-sama hidup saling membantu satu sama lain. Indah berwarna-warni kehidupan kita akan menjadi damai sejahtera dan tentram rahayu. Saudara-saudara, mari kita menaikkan pujian. Kidung Pasaman Kristen Enggal 319 podos tunggalan kalih endahe saduluran. Saudara yang terkasih, kita diajak untuk mengupayakan kehidupan bersama dengan orang lain dalam damai sejahtera, dan itu harus kita mulai dari dalam diri kita sendiri.
Tapi kadangkala saudara-saudara, apa yang kita upayakan tidak terjadi seperti yang kita harapkan. Seringkali kita harus mengalami tekanan ataupun penderitaan oleh karena kebenaran yang kita upayakan, bahkan oleh karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi puji Tuhan, kita diberi suatu karunia oleh Tuhan, diberi anugerah, berita anugerah untuk kita dengar bersama-sama, suatu janji dan penguatan dari Tuhan bahwa sekalipun kita harus menderita oleh karena kebenaran, tetapi kita akan mendapatkan kebahagiaan di dalam Tuhan. Inilah berita anugerah di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 14 dan 15. 1 Petrus 3 ayat 14 dan 15, demikian firman Tuhan, berita anugerah untuk kita semua. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Demikian firman Tuhan. Mari bersama kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, ucap syukur kami naikkan kepadamu karena janji setiamu ya Tuhan. Engkau mengundang kami untuk mengupayakan hidup dalam kasih ketika kami berada di tengah-tengah orang lain. Engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang Engkau percaya untuk mengemban misimu, mewartakan kebaikan di sekeliling kami. Namun Engkau juga memberikan kekuatan kepada kami manakala kami mengalami penderitaan, kami mengalami tekanan, kami mengalami kesusahan-kesusahan hidup dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau juga memberikan satu janji bahwa Engkau tidak membiarkan kami sendirian, tetapi Engkau akan menyertai kami, menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu yang berkarya dengan luar biasa, agar kami dapat melalui masa-masa tersebut. Bapa, saat ini perkenankanlah kami membawa syafaat kami. Kami ingat akan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit dimanapun mereka berada, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Mereka yang harus dirawat di rumah sakit,
atau mereka yang harus menjalani pengobatan dari rumah. Bahkan Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang telah berusia lanjut, mereka yang mengalami demensia, kiranya Engkau juga merengkuh mereka, Engkau juga tolong anggota keluarga yang mendampingi, perlengkapi mereka dengan kasih-Mu Bapa, sehingga anggota keluarga yang mendampingi ini dapat mencurahkan segenap perhatian dan empati terhadap saudara-saudara kami ini. Kami berharap itu semua juga dapat mendukung proses pemulihannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk pergumulan setiap kami anak-anak-Mu, kami yang bergumul dengan pekerjaan kami, yang telah Engkau berikan kepercayaan untuk melakukan karya dalam hidup kami. Kami ingin dapat berkarya dengan lebih baik, kiranya Engkau berkati. Demikian pula kami juga ingat akan saudara-saudara kami yang terus berjuang untuk mendapatkan lapangan pekerjaan, terus berjuang dengan kehidupan ekonomi yang mungkin mengalami keterpurukan oleh karena kondisi pandemi saat ini. Kiranya Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kasih, Engkau berkenan untuk menguatkan saudara-saudara kami ini, membuka jalan bagi saudara-saudara kami ini, dan juga kreativitas agar tercipta lapangan pekerjaan bagi mereka. Kami memohon Tuhan kepadamu agar kami juga Engkau berikan kemampuan untuk dapat berempati satu sama lain, saling membantu satu sama lain. Demikian pula kami ingat akan anak-anak kami yang sekarang ini sedang bergumul dalam mencari tempat studi di jenjang yang lebih tinggi lagi. Berkati setiap upaya mereka, demikian pula orang tua yang mendampingi mereka. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang mempersiapkan diri untuk ujian kenaikan kelas. Engkau tahu Tuhan bahwa proses pembelajaran jarak jauh menjadikan suatu tantangan tersendiri. Kiranya anak-anak-Mu dan juga setiap pengajar yang ikut ambil bagian di dalamnya dapat melalui saat ini Tuhan, proses pembelajaran jarak jauh ini dengan baik. Kami juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan keluarga yang mungkin tidak dapat kami ungkapkan satu persatu, tapi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Kiranya Engkau berkenan untuk menengok anak-anak-Mu Tuhan yang terus bergumul dengan persoalan-persoalan keluarga. Engkau berikan kejernihan pikir dan hati agar dapat melihat satu solusi atas persoalan hidup yang mereka jalani. Bapa, kami sebagai satu kesatuan gereja GKJ Joglo, kami juga berdoa untuk kehidupan berjemaat di GKJ Joglo. Mampukanlah Bapa segenap anak-anak-Mu yang turut ambil bagian di dalam pelayanan GKJ Joglo, baik mereka yang tergabung dalam korps kemajelisan atau para aktivis di komisi tim dan juga bebadan. Mampukanlah kami agar kami memiliki kesehatian di dalam kami melakukan tugas pelayanan kami, sehingga pelayanan yang kami kerjakan Tuhan dapat menjadi berkat untuk jemaat-Mu di GKJ Joglo, untuk kami sendiri, bahkan juga Tuhan untuk orang-orang di sekitar kami. Bapa, kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami, untuk upaya pemerintah dalam mencegah semakin meluasnya pandemi COVID-19. Kiranya Engkau berkati terlebih Tuhan pada masa-masa saat ini ketika banyak sekali orang rindu akan kampung halaman. Mampukanlah kami untuk dapat menahan diri, mampukanlah pemerintah negeri kami juga Tuhan untuk dapat secara tegas ikut mendukung atau mengaplikasikan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Kami ingat akan saudara-saudara kami yang berada di India, yang sekarang juga terus berjuang dengan persoalan pandemi yang mereka hadapi, di mana saat ini Tuhan terjadi gelombang baru lagi penularan COVID-19. Kiranya Tuhan Engkau berkati mereka yang berada di sana. Tuhan yang Maha Kasih, kami menyerahkan segala doa-doa kami ini ke dalam kuasa-Mu yang Maha Kudus. Kami sadar Tuhan bahwa ada begitu banyak hal yang ingin kami sampaikan kepadamu, namun oleh karena segala keterbatasan kami tidak dapat mengungkapkannya satu persatu. Kiranya Bapa, Engkau sendiri yang berkenan untuk menyempurnakan doa kami ini. Di dalam Kristus Yesus kami menaikkan doa syafaat kami. Amin.
Jemaat yang kasih Tuhan, kini tiba saatnya kita membawa persembahan kepada Tuhan. Persembahan akan kita kumpulkan dengan berdasar pada firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan dapat kita sampaikan dengan cara seperti tertera dalam tayangan di hadapan saudara atau dalam tata ibadah keluarga. Marilah kita membawa persembahan kita dengan nyanyikanlah Kidung Baru 199 bait 1 dan 3, Sudahkah yang terbaik kuberikan. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Telah ku perhatikankah sesama, atau ku biarkan tegar? Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita serahkan persembahan kepada Tuhan. Maha besar Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus yang ada di sorga, kami datang kepadamu mengaturkan persembahan yang kami ambilkan dari sebagian berkat-berkat-Mu yang begitu besar yang Kau curahkan pada kami. Kuduskan dan sucikan persembahan ini agar berguna bagi kemuliaan-Mu melalui pelayanan-Mu di GKJ Joglo. Urapi dan berkati para pengelolanya agar mereka bisa arif dalam mengelolanya sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, apabila kami dalam mempersembahkan ada terselip atau dosa dan kesalahan, kami mohon pengampunan-Mu. Bapa, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu Pendeta Maria Siartati. Bimbing, berkati dan urapi hamba-Mu agar bisa menaburkan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami jemaat-Mu agar kami bisa memahami, mengamalkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya bagi kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah atau dimanapun saja berada untuk membuka Alkitab bersama-sama dengan saya. Kali ini kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-31. Kita akan membaca Kisah Para Rasul 8 ayat 28 sampai dengan 31.
Saya akan membaca untuk kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudara dapat menyimaknya bersama dengan saya. Kisah Rasul 8 ayat 28 sampai dengan 31 firman Tuhan demikian. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang Sida-Sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar Sida-Sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan kesehariannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, semoga saudara semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Itu harapan kita semua tentunya. Saudara-saudara, pernahkah saudara-saudara punya pengalaman diinjili atau mungkin menginjili? Pernah enggak? Mungkin ada sebagian yang pernah diinjili atau bahkan mungkin sebagian ada yang pernah menginjili. Saudara-saudara, kalau kita mendengar kata menginjili, biasanya lalu yang terbayang di dalam pikiran kita adalah tindakan-tindakan seperti misalnya berkhotbah di depan umum, memberitakan tentang Injil. Atau kita akan terbesit di dalam bayangan kita orang-orang yang berdiri di tempat-tempat yang strategis, lalu membawa buku-buku atau pamflet-pamflet, lalu membagikannya kepada orang dan mempersuasi orang untuk ikut ambil bagian dalam ibadah di gerejanya. Ketika kita mendengar kata penginjilan, kita mungkin juga teringat, gitu ya, terbayang di pikiran kita tentang orang-orang yang melakukan misi ke luar daerah gitu, ke daerah-daerah pedalaman, lalu di sana mengajar, menjelaskan Alkitab atau melakukan misi-misi tertentu yang bertujuan supaya semakin banyak orang mengikuti Kristus. Jadi jumlah pengikut Kristus atau jumlah orang Kristen semakin banyak. Nah, saudara-saudara, memang ada metode penginjilan seperti itu ya, itu memang ada. Nah, biasanya penginjilan seperti itu dilakukan secara terencana ya, secara terencana oleh suatu kelompok atau suatu gereja tertentu. Saya tahu ada beberapa gereja yang secara khusus membentuk satu tim atau mempekerjakan beberapa orang yang diutus ke pedalaman-pedalaman untuk menjaring jiwa-jiwa agar mengikut Kristus. Demikian istilah ya yang mereka sering lakukan atau sering katakan, pergi ke pedalaman, mewartakan Injil, melakukan kebaikan-kebaikan, lalu berharap akan semakin banyak orang yang mengikuti Kristus menjadi Kristen. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebetulnya metode-metode penginjilan seperti itu bukan satu-satunya metode penginjilan. Ada banyak cara ya orang bisa melakukan penginjilan. Cara yang lebih efektif sesungguhnya adalah penginjilan yang kita lakukan sebagai pribadi lepas pribadi. Jadi kalau tadi contoh-contoh yang saya sampaikan itu biasanya penginjilan yang dilakukan secara terencana, sistematis oleh satu kelompok atau lembaga bahkan oleh gereja tertentu. Tapi sesungguhnya di dalam pemberitaan Alkitab, terutama dalam Kisah Para Rasul, ada satu metode penginjilan yang justru lebih efektif, yaitu melalui penginjilan secara pribadi, pribadi lepas pribadi. Nah, gereja itu menjadi semacam bengkel ya, menjadi semacam bengkel
yang membekali para warganya agar mereka memiliki cukup bekal untuk melakukan penginjilan-penginjilan pribadi. Seorang teolog dan penulis buku, saudara-saudara, Leonard Sweet, pada tahun 2013, dia menulis satu buku yang berjudul So Beautiful, dan di dalam buku itu dia mengatakan bahwa sesungguhnya setiap orang Kristen itu berwatak misional. Setiap orang Kristen, pengikut Kristus, itu berwatak misional. Dia katakan begitu. Dan kita bisa bandingkan itu di dalam Yohanes 15 ayat 27. Di dalam Yohanes 15 ayat 27, di situ Yesus sendiri juga berkata kepada para murid dan tentu juga kepada kita semua, dikatakan di sana, tetapi kamu juga harus bersaksi. Bersaksi tentang apa? Bersaksi tentang Yesus Kristus. Bersaksi bahwa Dia adalah juru selamat. Bersaksi tentang kasih-Nya kepada dunia. Jadi saudara-saudara, yang dikatakan oleh Leonard Sweet bahwa setiap orang Kristen berwatak misional itu adalah benar. Alkitab juga mengatakan demikian, bahwa setiap orang Kristen di atas pundaknya punya tugas tanggung jawab penginjilan. Jadi yang bertugas menginjili bukan hanya pendeta, penatua, diaken, tetapi setiap orang Kristen, ia adalah seorang penginjil. Setiap orang Kristen bukan hanya menjadi warga gereja, tetapi ia juga mengemban misi gereja, yaitu misi Allah, mewartakan Injil kepada dunia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara kita yang berpikir, saya nggak belajar teologi, masa saya warga biasa begitu ya, menjadi seorang penginjil. Rasanya kok berat sekali ya bicara tentang Alkitab di depan orang. Saudara-saudara, sesungguhnya penginjilan tidak melulu hal itu. Kalau kita berpikir seperti itu, berarti kita mempersempit makna penginjilan. Kita mempersempit kuasa Roh Kudus dalam pewartaan Injil. Di dalam pewartaan Injil, penginjilan yang kita lakukan tentu tidak terbatas pada penginjilan yang diprogramkan ya, seperti contoh-contoh yang tadi di awal saya sampaikan. Penginjilan pribadi saudara-saudara yang kita lakukan sebagai seorang pribadi Kristen ini cenderung lebih efektif karena memang sangat melekat dalam kehidupan kita sehari-hari, dan seringkali penginjilan pribadi itu kita lakukan secara spontan gitu ya. Tidak kita rencanakan lebih dahulu, kadang kita tidak membuat satu kerangka sistematisnya bagaimana, tetapi sesungguhnya di balik itu, di balik kespontanannya kita itu, sesungguhnya Allah sudah mengaturnya agar tersedia ladang penginjilan untuk kita. Nah, saudara-saudara, bagian bacaan kita hari ini menunjukkan hal itu. Menunjukkan sebuah penginjilan yang tidak direncanakan oleh manusia, tetapi sesungguhnya itu sudah direncanakan sedemikian rupa oleh Allah melalui tuntunan Roh Kudus. Mari kita lihat bagian bacaan kita. Di sini saudara-saudara, kita membaca ada satu tokoh bernama Filipus. Filipus ini melakukan penginjilan terhadap seseorang yang disebut di dalam Alkitab kita Sida-sida Ethiopia. Tidak disebutkan namanya, tetapi disebutkan bahwa dia adalah seorang Sida-sida Ethiopia. Filipus ini adalah seorang diaken. Nah, kita perlu ingat pada masa itu belum ada jabatan gerejawi seperti sekarang yang kita tahu ada pendeta, penatua, diaken, lalu ada pembagian-pembagian khususnya. Belum. Jadi Filipus ini seorang diaken di antara 7 diaken yang dipilih pada waktu itu, dan 7 diaken itu harus memenuhi kualifikasi tertentu. Nah, kualifikasinya adalah ia harus dikenal sebagai orang yang baik, ia harus dipenuhi oleh Roh, dan ia harus berhikmat. Dan Filipus ini masuk di dalam kategori orang-orang yang demikian. Lalu dalam perjalanan Filipus ini saudara-saudara, dari Samaria menuju ke Yerusalem, Allah secara mengagumkan itu menuntun Filipus untuk lewat di jalur yang tidak biasanya dia lalui. Dia dituntun oleh Roh Kudus untuk lewat suatu jalur yang malah sepi gitu ya, yang tidak biasanya dilewati orang. Dan biasanya saudara-saudara, kalau jalur itu sepi maka itu rawan kejahatan di sana. Roh Kudus
menuntun Filipus untuk berjalan melalui jalur selatan, arah Gaza, jalur yang jarang dilewati orang. Waktu itu tentunya di dalam Alkitab juga dikatakan Filipus tidak tahu kenapa kok dia diarahkan untuk melewati jalan itu. Tidak disebutkan tujuannya apa, Roh Kudus meminta Filipus lewat jalan itu. Tetapi Filipus berangkat juga, dia mengikuti Roh Kudus. Lalu di dalam perjalanan itu saudara-saudara, Roh Kudus membuat Filipus bertemu dengan seorang sida-sida dari Ethiopia. Jadi pertemuan itu sesungguhnya adalah pertemuan yang sudah dirancangkan oleh Roh Kudus. Filipus dibuat bertemu dengan seorang sida-sida dari Ethiopia. Sida-sida ini saudara-saudara, ia pergi ke Yerusalem, dikatakan tujuannya khusus yaitu untuk ibadah. Dan sekarang sida-sida itu dalam perjalanan pulang antara Yerusalem dan tempat dia tinggal itu kurang lebih 500 mil. Jadi kita bisa bayangkan betapa seriusnya dan bersungguh-sungguhnya si sida-sida ini melakukan perjalanan hanya untuk beribadah di Yerusalem. Nah saudara-saudara, di dalam kereta yang sedang melaju itu, sida-sida itu membaca bagian kitab suci. Bacaan kita menyebutkan yang dibaca oleh sida-sida itu adalah kitab Yesaya. Lalu Filipus dituntun lagi oleh Roh Kudus untuk mendekat ya. Lalu Roh Kudus dikatakan di sana, lalu Roh Kudus menuntun Filipus untuk mendekat ke kereta itu. Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu, ayat 29. Saudara-saudara, Roh hanya memerintahkan demikian, kamu pergi dekati kereta itu. Tanpa Roh itu memberitahu siapa yang ada di dalamnya, tanpa Roh itu juga memberitahu apa nanti yang harus dikatakannya, apa yang harus dilakukannya. Tidak, Roh hanya mengatakan, pergi ke sana, dekati kereta itu. Jadi Filipus yang belum tahu semuanya Bapak Ibu Saudara, ia hanya mengikuti tuntunan Roh Kudus. Ya. Ia ikuti tuntunan Roh Kudus itu. Filipus mendekati kereta itu dan ia mendengar bahwa sida-sida Ethiopia itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Dan secara spontan saudara-saudara, Filipus seolah-olah lalu mengerti maksud Allah menuntunnya kepada sida-sida itu. Ia seperti mendapatkan pencerahan untuk mengetahui maksud Roh. Sehingga Roh kok memintanya untuk lewat jalan yang sepi. Lalu dia sepertinya tahu gitu ya. Sampai dia kemudian bertemu dengan sida-sida itu. Sida-sida yang kemungkinan besar sida-sida ini oleh karena kondisinya memiliki perasaan tersisih. Karena satu, kebangsaannya sebagai seorang Ethiopia, dan juga karena kondisi sebagai seorang laki-laki yang dimatikan kemampuan seksualitasnya, itu tentu secara psikologis dan juga sosial menimbulkan perasaan-perasaan tertentu, sekalipun dia sesungguhnya punya jabatan ya di dalam kerajaannya. Dia seorang perbendaharaan Ratu Sri Kandanke di Ethiopia. Tapi laki-laki ini kemungkinan juga memiliki perasaan-perasaan yang tersingkirkan. Dan disitulah saudara-saudara, Filipus seperti digerakkan oleh Roh, sehingga mulutnya terbuka dan dia berkata-kata kepada sida-sida itu. Saudara-saudara, di sini kita dapat melihat bahwa seringkali perjumpaan kita dengan orang-orang di sekitar kita, itu tentu ada maksud Allah di sana. Bahwa ketika kita berjumpa dengan orang-orang tertentu mungkin tidak kita rencanakan, tapi bisa jadi itu Roh ya, yang mengkondisikan kita untuk berada dalam situasi itu, dan tentunya ada maksud-maksud tertentu. Tuhan menempatkan kita di sana, tinggal kita punya kepekaan atau tidak. Nah, Filipus digambarkan di dalam bagian bacaan kita, dia punya kepekaan itu. Dia tahu apa yang dimaksudkan oleh Roh dan dia dituntun oleh Roh untuk bisa berkata-kata. Saudara-saudara, lalu Filipus bertanya kepada sida-sida itu, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca? Lalu sida-sida itu menjawab, bagaimana aku mengerti kalau tidak ada yang menjelaskannya kepadaku? Saudara-saudara, ini suatu kalimat yang dalam ya, menggambarkan bahwa dia sesungguhnya ingin tahu, tapi tidak ada yang bisa menjelaskannya. Gak ada yang
mengatakannya atau berbaik hati untuk menjelaskannya kepada sida-sida itu. Sehingga jawab sida-sida itu, saudara-saudara, menjadi semacam pintu bagi penginjilan yang dilakukan oleh Filipus. Sida-sida itu memerlukan orang lain untuk menjelaskan maksud dari kitab Yesaya yang ia baca. Sida-sida itu, saudara-saudara, bisa membaca, tapi ia tidak mengerti maksudnya. Ya, ini mungkin sama seperti kita ya. Bukankah banyak sekali orang Kristen katam membaca Alkitab, baca Alkitab dari depan sampai belakang, makan mungkin berulang-ulang kali, tapi belum tentu memahaminya. Bukankah ini juga sama seperti kita ya, kalau misalnya kita membaca kitab Perjanjian Lama misalnya, lalu ada bagian-bagian yang seolah-olah gelap bagi kita. Kita bisa membacanya, kita lancar membacanya, tetapi kita tidak memahaminya. Oleh karena itu kita perlu bantuan untuk bisa memahami isi Alkitab. Ada yang harus bisa mengajarkan isi Alkitab itu kepada kita. Dalam hal ini saudara-saudara, Filipus membantu sida-sida itu, sehingga sida-sida itu tidak hanya bisa membaca kitab Yesaya, tetapi ia juga memahami isinya. Dan ketika Filipus menjelaskan sedemikian rupa, lalu sida-sida itu mengaminkan apa yang disampaikan oleh Filipus, lalu dia memberi diri untuk dibaptis. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Filipus sekali lagi menunjukkan betapa penginjilan secara pribadi itu ada di hadapan kita. Penginjilan secara pribadi seringkali tidak kita rencanakan, tetapi diatur oleh Roh Kudus. Dibukakan pintu-pintu bagi kita untuk melakukan penginjilan bagi orang lain. Saya mencatat ada beberapa hal yang dapat kita untuk kita resapkan sebagai bekal dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara-saudara. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, bahwa setiap orang Kristen adalah seorang penginjil. Jadi penginjil itu bukan hanya pendeta, tapi Bapak Ibu Saudara, siapapun yang percaya kepada Yesus Kristus dan mengaku dirinya adalah anak Allah, seorang Kristen, yang artinya pengikut Kristus, ia adalah seorang penginjil. Kita harus bersaksi, saudara-saudara. Selalu ada maksud Tuhan di balik setiap perjumpaan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Roh Kudus dengan caranya yang unik menuntun kita untuk bertemu dengan orang-orang tertentu dan menyediakan ladang penginjilan bagi kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, penginjilan pribadi ini seringkali terjadi secara spontan tanpa melalui sebuah perencanaan terlebih dahulu. Kesaksian seseorang yang menjadi Kristen karena ketika ia sedang berada dalam masalah misalnya ya, ia datang ke rumah temannya. Ini saya pernah melihat satu video yang menampilkan kesaksian seseorang yang menjadi Kristen, lalu dia menceritakan kenapa kok dia ikut Kristus. Dia menceritakan bahwa ketika dia punya masalah yang sangat berat di dalam pergumulan kehidupan keluarganya, lalu dia datang kepada temannya yang seorang Kristen. Dia hanya datang saja di rumah itu. Lalu dia curhat kepada teman itu dan dia mengatakan, teman saya tidak mengatakan banyak hal. Dia hanya memutarkan satu lagu, ya lagu yang diputar diulang-ulang terus, yaitu lagu rohani. Dan ketika mendengarkan lagu rohani itu, lalu hati si orang yang punya masalah ini, yang belum percaya Kristus itu tersentuh. Lalu lama-lama saudara-saudara dia berproses, lalu memutuskan untuk menjadi seorang Kristen. Nah, secara tidak sengaja ya, Tuhan memakai peristiwa itu, Tuhan memakai kondisi itu ya, yang tidak direncanakan sebelumnya itu sebagai ladang penginjilan untuk seorang Kristen yang membawa temannya itu untuk merasakan kedamaian di dalam Kristus. Itu yang pertama, kita semua adalah seorang penginjil. Lalu yang kedua, saudara-saudara, ada banyak cara yang dapat kita lakukan dalam penginjilan, tidak hanya dengan kata-kata. Filipus menginjili dengan menjelaskan Alkitab. Jika kita punya kemampuan itu, punya pengetahuan Alkitab yang cukup, itu bisa kita lakukan. Tapi jika mungkin kita merasa masih harus banyak belajar tentang Alkitab, ya kita nggak harus juga melakukan hal itu. Tetapi yang pasti kita harus mempertanggungjawabkan iman kita kepada orang lain. Terlebih ketika orang itu menanyakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, pernahkah Bapak Ibu berada dalam suatu situasi
yang tak terduga gitu ya, misalnya sedang dalam perjalanan, lalu ada seseorang yang mengetahui bahwa kita adalah Kristen, lalu bertanya kepada saudara-saudara tentang misalnya, kok Allah kita, kok Allahnya orang Kristen itu 3 misalnya begitu ya. Pernahkah? Mungkin kita pernah ya dalam situasi seperti itu, sekalipun dengan pertanyaan yang berbeda. Atau misalnya ketika anak-anak ya, anak sekolah minggu atau cucu kita atau siapapun tiba-tiba bertanya kepada kita, apakah bedanya Tuhan dan Yesus? Kenapa Yesus itu tidak ditemukan dalam kitab Perjanjian Lama? Kenapa kita kok cuma baca Tuhan Yesus di dalam kitab Injil, di dalam Injil? Kalau kita diperhadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu saudara-saudara, maka mau nggak mau kita harus bisa menjelaskannya, dan supaya kita bisa menjelaskannya, mau nggak mau kita membekali diri kita dengan berbagai macam pengetahuan, dan gereja menjadi bengkelnya. Gereja menjadi satu tempat buat kita untuk membekali warganya agar dapat melakukan penginjilan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Penginjilan saudara-saudara juga tidak hanya melalui kata-kata. Yang ketiga, Kisah Para Rasul menunjukkan bahwa penginjilan yang paling efektif adalah penginjilan melalui perilaku dan keteladanan. Ya. Ketika kita menjalani hidup dengan mempraktikkan kebajikan Kristus, maka dengan sendirinya saudara-saudara hidup kita itu sudah menjadi kesaksian bagi orang lain. Oh ternyata orang Kristen itu begitu toh, gitu ya. Melalui kehidupan kita menjadi seperti Alkitab yang terbuka bagi orang lain. Memperlihatkan kebaikan-kebaikan Kristus melalui perilaku hidup kita sehari-hari dimanapun kita berada. Dan yang keempat saudara-saudara, ini yang paling penting, bahwa di dalam penginjilan kita itu tuntunan Roh Kudus itu yang harus kita imani. Tuntunan Roh Kudus dalam penginjilan pribadi yang kita lakukan itu yang terpenting. Filipus dapat memiliki kepekaan untuk mendengarkan Roh Kudus dan mengikuti tuntunan Tuhan karena ia punya kehidupan spiritual yang baik ya. Kisah Para Rasul 6 menyebutkan dia seorang yang baik, dia orang yang beriman, dia penuh hikmat, dia dikuasai oleh Roh, dan itu tidak terjadi secara instan. Pasti Filipus mengalami satu proses yang cukup panjang sehingga dia memiliki kualitas iman yang demikian, sehingga dia punya kepekaan untuk mendengarkan Roh Kudus dan mengikuti tuntunan Roh Kudus. Nah demikian juga saudara-saudara, dalam penginjilan pribadi yang kita lakukan, tuntunan Roh itu sangat penting bagi kita. Bagaimana supaya kita peka terhadap itu? Maka mau nggak mau saudara-saudara, kita harus meningkatkan kualitas iman kita. Relasi kita dengan Tuhan itu yang harus kita perkuat, agar kita diberikan kepekaan-kepekaan untuk tanggap terhadap situasi, untuk mendengarkan, untuk bisa mendengarkan apa yang dikatakan Roh, dan untuk bisa melakukan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Saudara-saudara, saya menyadari ini bukan hal yang mudah, setiap kita tapi harus mencobanya, bahkan harus belajar untuk itu, karena di pundak setiap kita saudara-saudara, ada satu tugas tanggung jawab, yaitu bersaksi tentang Kristus. Kita adalah para penginjil dalam kehidupan kita sehari-hari. Penginjilan lewat kata, penginjilan lewat perilaku hidup kita. Tuhan memberkati dan memampukan kita semua untuk melakukan penginjilan pribadi. Amin. Saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita mendengarkan satu pujian
dari Ananda Serafin Londo atau yang sering kita sebut dengan Selo akan menaikkan pujian Hanya Yesus Jawabanku. Dipersilahkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, mampukanlah kami Tuhan untuk melakukan tugas tanggung jawab kami, panggilan mulia yang Engkau berikan dan Engkau percayakan kepada kami untuk mewartakan Injil-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Mungkin kami kurang memiliki pengetahuan tentang iman kami, tetapi mampukan kami Tuhan untuk dapat terus berusaha dan belajar tentang kedalaman firman-Mu, sehingga kami dapat mempertanggungjawabkan iman kami ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, kami hendak menutup doa kami ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada para murid. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri. Marilah kita menyegarkan kembali iman kita dan menghayati persekutuan kita dengan gereja-gereja di sepanjang sejarah penyelamatan Allah di segala tempat dan zaman, dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara yang terkasih, kita telah mendengar firman yang meneguhkan kita akan tugas perutusan kita. Syukur kepada Allah. Tuhan memampukan kita untuk mewartakan kabar baik kepada sekeliling kita. Puji Tuhan. Marilah kita melakukan panggilan ini dengan sukacita. Kami bersukacita menerima panggilannya. Saudara yang terkasih, siapkanlah hati saudara untuk menerima berkat Tuhan yang memampukan saudara untuk melakukan firman-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Suka menuturkan
Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah hari Minggu telah usai. Marilah kita kembali kepada aktivitas kita masing-masing dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.